jadi dia menular ya. Menular. Satu stres, semuanya stres ya. Stres. Berarti kayak yang lagi di rumah-rumah nih, Bro. Yoi, Udah- kayak sekarang udah- lockdown iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pecinta koi dan koi lovers tentunya yang ada di Indonesia, hari ini sebetulnya adalah hari perdana atau tayangan perdana, itu tepatnya kali ya, untuk The Koi Indonesia YouTube channel. Nah, hari ini nih juga kedatangan tamu yang sebetulnya udah lama dia pengen tanya-tanya banyak hal tentang kenapa ini gue bikin kolam koi segede gaban gini. Terus dia pengen tahu juga kenapa ada di atas kolamnya ada gazebonya gitu ya. Nah, jadi hari ini kita sedikit banyak akan mengulas sedikit tentang sejarah awal mula, ya kan, sampai akhirnya nanti kita akan bahas lagi di episode berikutnya tentang komunitas The Koi Indonesia yang akhirnya terbentuk. Tapi hari ini ada Om Hebat Diki. Apa kabar, Bro? Sehat-sehat selalu. Sehat ya. Nah, ini jadi lu kan berapa kali nih ya nanyain terus tentang lu ngapain sih piara koi gitu kan. Iya. Nah, apa sekarang lu boleh tanya deh apapun tentang koi dan kolam gua dan apapun lah. Oke. Jadi gini, pertama kali gua kenalan sama Bro Ferry itu kan di tahun 2007 ya. Lama amat lu salah. Berapa? Udah 2002 84. 2002 1984. Gue demen nih Goden Ferry nih. Soalnya dia orangnya tuh serius banget, udah kayak orang ujian akhir nasional. Jadi gini, Bro. Gua kenal lo, terus tiba-tiba waktu itu kan lu ngundang gua ke rumah. Nah, Iya, di benar. situ gua sangat excited. Mm-mm. Seorang Ferry Purwo yang dengan keseriusannya setiap hari gue lihat, ternyata lu punya mainan gitu di samping rumah lu. Ya ini kolam. Nah, terus kan gue kepo-kepoin lu tuh. Tapi Iya. lu yang sok skut, terus yang sok apa ya, bikin gua tambah penasaran, gue WA-in, gue ini lu pokoknya nggak pernah ngebuka tentang koi. Nah, alhamdulillah, thank you, Bro. Udah 3 bulan gue nunggu penantian seperti ini. 3 bulan ya, lama juga ya. Enggak, sebentar. Nah, sekarang mumpung lo ada waktu juga dan gua bener-bener menyempatkan untuk datang ke rumah lu, itu terima kasih. Nah, gua mau tahu kenapa lu punya ide ngebangun kolam segede gaban dan dalamnya ikan koi, bukan ikan Sepat. nah sepat, mujair apa lele. Itu kan enak dijual. Oke, gini sih sebetulnya. Ini awalnya dari cerita gue waktu masih gue tinggal sama bokap nyokap gue. Oke. Jadi bokap gue tuh pemelihara koi lah, udah lama. Jadi gue punya rasa kesukaan tuh sejak dari kecil sih sebetulnya. Karena ayah gue memang piara koi. Iya. Tapi waktu itu gue berpikir, bukan berpikir sih, berharap suatu hari nanti nih gue pengen punya kolam koi yang lebih gede daripada kolam koi bapak gue. Oke. Dulu bokap ukurannya semana? Itu maling cuman 3 kali 1,5 lah. Berarti lapangan Iya, futsal. iya benar, lapangan futsal. Lapangan futsal bayi. jadi Oke. jadi itu yang membuat gue Terinspirasi tuh ya? Terinspirasi gue, karena gue lihat dengan ukuran 3 kali 1,5, Iya. lo nggak bisa pelihara banyak-banyak, lo nggak bisa membuat pertumbuhan koi menjadi lebih maksimal gitu. Nah, makanya pas gue alhamdulillah punya rumah, terus gue berusaha nih kalau bisa gue bikin kolam ikan. Tapi kolam ikan ini pun menjadi perdebatan, Jo. Awalnya itu gue dulu sama istri gue itu berdebat sedikit. Oke. Karena dia pengennya kolam renang. Oh, dia pengennya kolam renang. Siap. Cuman gue berpikir gini, aduh kolam renang tuh kan kita yang harus berenang dong. Iya. Lu mau sampai kapan berenang terus ya kan? Berarti bro yang berenang, gue yang nonton. Nah, akhirnya gue bilang udah deh kolam ikan aja deh. Kolam ikan dia hidup di air. Oke. Jadi lu nggak perlu pusing-pusing dia
apa namanya, kita harus mikirin nanti airnya nanti ada yang isi atau enggak. Kalau Iya. kolam ikan kan kolam renang kan lu harus treatment terus ya. treatment terus, Pakai tapi nggak dipakai treatment ya. belum tentu Diisi juga sama orang-orangnya. bener. Maksud lu tiap hari ngerendam, Jo, masuk angin, ya kan? Kayak cucian lah. Yo. Nah itu akhirnya gue tergerak. Nah waktu itu gue berpikirnya simpel sih. Kenapa gue bikin ukuran lebih besar? Iya. Pertama gue pengen tingkat pertumbuhan ikan koi gue lebih cepat gede. Oke. Oh ada efeknya ya? Ada Oke. sangat. Terus Kemudian yang kedua, gue mengantisipasi kalau terjadi listrik padam. Jadi kalau lu punya kolam yang sebesar ini, Iya. listrik padam, lu nggak perlu khawatir. karena Lu nggak perlu genset untuk membuat airannya harus ngalir. Oh. Dia dengan kayak gini aja misalnya mati ya, iya. Masih safe. aman. Masih aman. Karena udaranya masih banyak, Oke. oksigennya, Oke. ditambah jumlah populasinya nggak terlalu banyak. Oke. Gitu. Nah, terus gini. Secara proses pembangunan ini tempat, ini sifatnya yang berbarengan semua sampai lu bangun gazebo-gazebonya atau berproses? Berbarengan. Berbarengan semua. Berbarengan. Tapi memang kolam dulu kan. Iya. Kolam dulu gue bikin. Kemudian ini sambil jalan dia dibikin juga ukurannya, terus habis itu ini ada, langsung ini dipasang. Gitu. Berarti ini ide udah lama banget ya, Bro ya? Udah lama karena gue pengen kan, lo bayangin aja sekarang kan dengan kondisi kayak gini, santai gitu, Iya. relax gitu kan, lo sambil mungkin kalau lagi stres lo sambil ngeliatin ini gitu, sambil minum teh ya kan. Lu tau gak? Gue berasa di ini, tau gak? Di kayak kuring-kuring gitu, restoran gitu. Iya bener, Iya itu kan? bener, iya bener. Tapi ini versi rumahan. Versi rumahan dan versi yang lebih teratur karena airnya lebih jernih. Kalau lo di ini kan butek tuh. Iya, kalau dia kan buat Biasanya. pajangan doang, Bro. Mending kalau bajangan kan kelihatan. Orang nggak kelihatan kadang-kadang warna coklat. Kagak Lo lihat deh. Iya. Gitu. Makanya gue bilang itu yang gue bilang sih, gue berpikir untuk melakukan itu untuk ya lo lihat sendiri, gue piara nggak pernah dari langsung besar. Iya. Jadi gue kecil-kecil. Jadi dia bisa cepat tumbuh gitu. Itu Nah. sih faktornya. Proses pembangunan ini tempat terhitung berapa lama waktu? Dari mulai bangun sampai benar-benar selesai dan koi siap nyebur di kolam ini. Kalau nggak salah itu butuh 2 bulan deh. 2 bulan. 2 bulan. Cepet juga ya, Bro. Cepet. Waktu itu berapa orang yang bikin? Kalau nggak salah sekitar 5 deh. 5 orang. Nah, untuk konsepnya sendiri ini memang lu yang gambar atau lu sharing sama bokap nih? Lu kan karena inspirator lu nih bokap kan? Nggak bisa lu pungkirin ya kan? Iya, betul. Artinya lu suka koi ini karena bokap, dan ini menjadi darah warisan lah dari bokap ke anak. Nah, gue mau tahu nih, konsep ini lu bisa kepikiran kolam gue bikin lebar, tiba-tiba di atasnya ada gazebo. Itu dari mana inspirasi? Gue sih ngelihat dari ini gue sendiri, inspirasi gue sendiri. Oke. Jadi gue merasa bahwa selama ini orang bikin gazebo tuh selalu di depannya kolam, Iya. tapi dia menjoroknya ke sini jadi nggak di tengah. Nah, gue berpikir gue bikin sesuatu yang beda nih. Kayaknya gue pengen di tengah persis. Di Gitu. tengah persis kolam ya. Heeh. Jadi kalau misalkan gua empuk langsung aja. Jadi itu yang membuat gue jadi lebih teduh aja gitu. Gue ngerasanya sih gitu. Nah, untuk pembangunan kolam ini sendiri ada material atau bahan-bahan treatment khusus nggak? Karena kan lu kan mau buat rumahnya. Menurut gue nih, kok ini kan ikan yang spesial nih. Ini menurut gue bagi gue orang yang awam ya. Nah, apakah pembangunan kolam ini percis seperti membangun untuk rumahnya ikan-ikan yang lain atau tidak? Pastinya beda. Karena kalau lu pakai ikan lain lu nggak perlu filterisasi. Nah, ini menarik nih. Ya kan? Lu nggak perlu chamber untuk di filternya itu. Iya. Nah, kalau ini perlu. Makanya kita perlu ada. Makanya lu lihat deh, kalau beberapa orang Iya. suka bikin kolam, ya hanya kolamnya doang, Iya, nggak ada betul. itunya. Betul. Nah, itu masih bisa kalau lu piara gabus, lele, ya nggak ngaruh. Tapi kalau ini harus ada. Karena kalau enggak, dia gampang sakit, Iya. kemudian dia gampang stres. Iya. Nah, itu akhirnya bisa mengakibatkan kematian massal. Bukan lockdown, PSBB. PSBB. Iya, iya. Kalau gue sih tetap bilang lockdown, tapi lockdownnya Lockdown. di rumah aja. Iya, lockdown di rumah. Tuh, Bro, hati-hati. Kalau depresinya menular, lu nggak jauh-jauh ke ikan koi berarti.